Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 sel tumbuhan yang beranggotakan saya Muhammad Hasbi Karim sebagai tuan rumah. Saya Anastasia Revita. Saya Jovana Setianingdia. Saya Reina Kusuma. Saya Kalista. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Okan Sultan dari kelompok sel hewan keempat. Tujuan saya di sini adalah ingin memberikan penjelasan serta pengertian dan fungsi yang terdapat di dalam hewan tersebut, termasuk sel-selnya. Yang pertama yang saya akan jelaskan yaitu ada sel hewan yang bernama peroksisom. Peroksisom merupakan salah satu tempat terjadinya oksidasi asam lemak dan zat tumbuhan yang menghasilkan vitamin DA dan IAA dan DA. Yang kedua ada sentrosom. Sentrosom merupakan salah satu organel terpenting dikarenakan sentrosom adalah organel pengatur utama dan pengatur pembelahan sel dan sebagai pengatur mikrotubulus. Yang ketiga ada sentriol. Sentriol merupakan organel sekunder dari mikrotubulus dan salah satu fungsinya yaitu sebagai pembelah sel dalam metamorfosis. Yang keempat ada lisosom. Lisosom merupakan organel yang berbentuk seperti kantung yang diselubungi di dalam membran tunggal dan salah satu fungsinya yaitu sebagai pencerna makanan di dalam hewan tersebut. 5 ada ribosom. Ribosom merupakan organel yang kecil dan padat yang terdapat di dalam sel. Salah satu peran dari ribosom yaitu sebagai pencerna atau sintesis protein. Yang keenam ada silit. Silit merupakan organel tipis yang menggunakan lendir sebagai penangkap kotoran yang keluar dari paru-paru. Yang ketujuh ada membran sel. Membran sel adalah salah satu organel membran yang terdapat di dalam sel yang berfungsi adalah sebagai memisahkan sel di sekitarnya. Yang kedelapan adalah retikulum endoplasma, adalah merupakan jaringan tubulus yang terkait di dalam membran serta ribosom. Yang salah satu fungsinya adalah sintesis lipid steroid. Yang kesembilan ada korinti. Korinti adalah merupakan sebuah struktur yang terdapat pada sel eukariotik dan salah satu fungsinya adalah sebagai penyelubung inti sel dan penutup material genetik. Yang ke-10 ada nukleus. Nukleus adalah area yang terdapat di dalam inti sel dan terjadi dikarenakan RNA dan protein dan salah satu fungsinya adalah sebagai pembuat ribosom dan sintesis protein. Yang ke-11 ada nukleus plasma, adalah salah satu cairan kental yang terdapat di dalam nukleus dan salah satu fungsinya adalah penghasil atau penghasil enzim untuk sel. Yang ke-12 ada membran sel. Membran sel adalah susunan berlapis dengan pola beraturan yang terdiri dari protein dan salah satu fungsinya adalah mengatur bahan-bahan yang masuk ke dalam sel. Yang ke-13 ada retikulum endoplasma, adalah salah satu tempat penghasil membran, protein, membran tumbuh, dan ribosom. Yang ke-14 ada mitokondria. Mitokondria merupakan organel yang tempat terjadinya respirasi sel dan salah satu fungsinya yaitu sebagai penghasil energi. Yang ke-15 adalah sitoplasma, adalah organel sel yang berbungkus membran plasma yang terdiri dari air, protein, dan membran sel. Ke-16 ada badan Golgi. Badan Golgi adalah merupakan organel yang selalu dikaitkan dengan fungsi ekskresi sel dan salah satu fungsinya adalah sebagai tempat pabrik protein yang berasal dari RA. Oke teman-teman, itu dia tadi semua penjelasan ke-16 penjelasan yang saya jelaskan terkait sel hewan yang terdapat dalam tubuh hewan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.